Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Nurul Hidayah dengan NPM 2317051034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan UTS mata kuliah Internet of Things. Oke, di sini saya dari kelas AB dengan NPM genap dengan studi kasus RFID. Nah, jadi untuk detailnya, pertama menjabarkan fitur utama dari proyek ini. Yang pertama itu terdapat pembaca RFID yang membaca tag RFID. Yang kedua, rangkaian ini tuh dilengkapi dengan modul real time clock atau RTC untuk mencatat waktu. Kemudian ketika pembaca RFID membaca sebuah tag RFID, sistem menyimpan waktu saat itu dan UID dari tag tersebut ke dalam kartu SD. Nah, selanjutnya Arduino itu berkomunikasi dengan kartu SD menggunakan modul SD card. Terus kita juga dapat mengatur waktu check-in untuk membandingkan apakah kita itu datang tepat waktu atau terlambat. Jika datang tepat waktu, maka LED hijau akan menyala. Nah, kemudian jika terlambat, LED merah akan menyala. Sistem juga memiliki buzzer yang berbunyi saat sebuah tag dibaca. Nah, rangkaian untuk proyek ini tuh terdapat perangkat 3,3 V dan 5 V. Pastikan kita itu menghubungkannya dengan benar. Selain itu, jika kita menggunakan modul yang berbeda, maka kita harus memeriksa tegangan yang disarankan sebelum menyalakan rangkaian tersebut. Nah, daftar komponennya yaitu kita perlu Arduino Uno, kita juga perlu modul pembaca RFID seperti MFRC522. Kita juga butuh model real time clock atau RTC seperti DS323. Kita butuh model SD card dan juga LED hijau dan merah. Kita juga butuh resistor dengan 220 ohm. Kita juga butuh buzzer aktif. Kemudian tag RFID bisa menggunakan virtual terminal Proteus atau RF module. Juga kemudian ada kartu micro SD. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Di sini yang kita pilih itu ada Arduino Uno, buzzer DS3232, LED hijau dan juga LED merah. Kemudian ada modul RX dan TX. Kita butuh resistor dan juga SD. Nah, seperti ini rangkaiannya. Kemudian untuk Arduino-nya di sini kita perlu beberapa library. Yang pertama itu ada library SPI.h. Ini tuh untuk komunikasi SPI ke SD card. Kemudian untuk library SD.h ini untuk operasi file di SD card. Selanjutnya untuk library wire.h ini untuk komunikasi I2C ke RTC. Kemudian untuk yang library RTC lib.h ini merupakan library untuk modul RTC DS323. Nah, library ini tuh wajib ada agar program ini bisa membaca waktu dari RTC dan menyimpan data ke SD card. Selanjutnya definisi pin dan konstanta. Di sini untuk SDCS di sini kita bisa lihat SDCS itu ke 10. Kemudian di sini untuk LED merah dia ke 6, LED hijau dia ke 7 dan buzzernya itu di 8. Selanjutnya untuk RTC di S3231 RTC ini tuh membuat objek RTC. Kemudian untuk file data file ini itu merupakan objek file untuk menyimpan lognya. Nah, kemudian untuk cost in check in hari ini tuh adalah batasan waktu. Hari ini adalah jam, kemudian minutes adalah menit, dan second merupakan detik. Jadi ini tuh adalah batasan waktu hadir yaitu jam 7.30. Nah, jika lewat dari waktu ini itu dianggap terlambat. Nah, kita masuk ke fungsi setup. Di sini serial.begin 9
9600 ini, yaitu kita mengaktifkan komunikasi serial dengan komputer dengan input manual via serial monitor. Di sini juga ada pin mode di LED merah, LED hijau, dan buzzer. Ini kita mengatur LED dan buzzer sebagai outputnya. Kemudian kita masuk ke where.begin. Nah, di sini ada while 1, itu maksudnya kita berhenti di sini kalau RTC itu gagal. Jadi untuk bagian ini itu kita digunain untuk memulai komunikasi dengan RTC. Jika gagal, LED merah menyala dan sistem berhenti. Selanjutnya, nah ini merupakan set waktu RCT secara manual. Jadi kita set ini waktunya tuh 2025. Di sini kita pakai bulan 5 dan tanggalnya 9 dan waktu jam 8. Nah, ini tuh hanya dijalankan sekali saat pertama kali upload program. Nah, setelah itu bisa dihapus atau dikomentari agar tidak terus-menerus menyerta ulang. Ini kita bisa ganti manual juga sesuai kebutuhan. Selanjutnya untuk ini, itu tuh untuk bagian ini tuh kita mengecek apakah SD card terhubung dan bisa digunakan. Nah, kalau tidak tuh LED merah akan menyala. Nah, kita masuk ke fungsi loop, yaitu proses utamanya. Untuk bagian ini tuh menunggu input dari serial, bisa berupa NIM, nama, dan sebagainya. Nah, untuk trim ini tuh untuk menghapus spasi di awal atau akhir agar data bersih. Nah, kita kemudian masuk ke kita ambil waktu sekarang dan bandingkan dengan batas. Jadi check time waktu. Nah, jadi check time waktu batas absen tuh hari ini tuh sampai jam tadi 7.30. Terus is one time itu bernilai true jika hadir sebelum atau sama dengan jam 7.30. Ini ya. Kemudian kita membuat dan menyimpan lognya. Nah, kemudian kita membuka file log.txt di SD card dan menulis data log ke dalamnya. Selanjutnya kita bisa memberi notifikasi LED dan buzzer di bagian ini. Ini merupakan pemberian notifikasi LED dan buzzer. Nah, selanjutnya ya, untuk jika kita gagal menulis file log.txt, maka LED merah itu akan menyala, terus LED hijau itu akan mati. Nah, kita balik ke Proteus. Nah, di sini resistornya itu kita setting ke 220 ohm semua resistornya. Kemudian di sini Arduino-nya bisa kita masukin kode Arduino-nya yang kode ino.hex ini. Oke. Nah, di sini kita juga perluin SD card image.ima untuk file log.txt-nya ya. Kemudian di bagian SD-nya ini kita masukin
yang SD kemudian kita bisa jalanin. Nah, di sini waktunya itu 7, pukul 7, terus date-nya itu tanggal 11 bulan 5 2025. Nah, di sini kita ganti ke echo tab karakter. Di sini data tersimpannya itu ada tanggal, kemudian waktu dan npm, kemudian di sini ada keterangan tepat waktu. Kita coba lagi. Nah, di sini LED-nya akan berwarna hijau dan juga buzzernya itu akan nyala. Sini emang suaranya nggak kedengaran, tapi sini ada tanda warna merah. Terus kita coba ini kita coba jamnya ini kita ganti ke jam 8 atau sini bisa kita ganti ke pukul 20. Gitaran kita coba masukin npm ya. Nah, di sini keterangannya adalah terlambat karena tadi kan batasnya 7.30. Sini kita pakai jam 8, jadi keterangannya itu terlambat.
Nah, di sini LED-nya akan berwarna merah jika terlambat. Jadi, proses kerja sistemnya itu model RTC memberikan waktu dan tanggal, kemudian saat kartu RFID itu dimasukkan, ID dibaca, kemudian Arduino mencatat waktu, scan, dan ID. Nah, data itu disimpan di SD card. Nah, jika pengguna tepat waktu, misalnya sebelum jam 7, LED hijau akan menyala dan buzzer berbunyi sebagai tanda berhasil. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.